Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi Anton di channel YouTube Buy Collection Daily atau beli koleksi setiap hari ya. Jadi teman-teman, kita akan mengeluarkan barang-barang dari dus ya, yang isinya barang-barang pesanan kalian semua. Dan ini sebelum kita kirim ke alamat masing-masing, kita akan pertontonkan dulu ya. In case nanti kalau ada yang menarik, kalau Anda yang suka, kalian bisa request kepada kita lewat message untuk mereview barang itu lebih secara eksklusif atau lebih tersendiri ya. Tapi kalau kalian biasanya unboxing itu adalah unboxing satu barang, kita lebih banyak mengeluarkan belasan barang dalam satu dus teman-teman ya. Jadi kita mempertontonkan apa saja, seakan-akan ceritanya kalian yang bongkar dus ini ketika barang ini datang di samping Anda. Oke teman-teman, jadi petualangan akan segera dimulai, tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari kita. Dan pastinya kalau kalian suka dengan video-video unboxing seperti ini ya, masih ada belasan video yang lain kalian bisa tonton di channel kita, karena kita masih agak rutin ya teman-teman ya, untuk mendatangkan 1-2 dus sekali datang, 3 dus dalam 1 kali datang. Itu isinya teman-teman ya, pesanan teman-teman semua gitu ceritanya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan segera mulai bongkar dus ini. Dan pastinya barangnya bukan 1, 2, 3, 4 ya teman-teman ya, barangnya banyak. Kadang-kadang ada 25 ke atas, kadang-kadang 30 piece ke atas, dan itu berbeda-beda. Jadi kalian pasti akan melihat berbagai jenis mainan serta barang-barang koleksi dari berbagai merek teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di channel YouTube Buy Collection Daily. Kita akan segera mulai bongkar dus kali ini. Oke teman-teman, saya sedikit jelaskan ya sebelum saya mengangkat barang pertama, bahwa barang yang akan kalian lihat itu terdiri dari beberapa macam. Satu, barang yang sudah rilis lama ya, jadi itu keunikan dan keasikan dari bongkar dus bersama kita, karena pengetahuan kalian akan bertambah, wawasan kalian akan jauh lebih maju, karena ya itu, kalian bisa lihat lebih banyak jenis barang dari yang biasanya ada di pasaran. Oke teman-teman, kita mulai petualangan kita. Oke, dengan barang pertama. Barang pertama kita keluarkan dulu. Ada siapakah ini? Oh, ini barang baru teman-teman ya. Ini adalah kartun series dari kartun collection tepatnya, dari He-Man and the Master of the Universe. Jadi ini teman-teman ya, barangnya adalah kartun collection Teela, Heroic Warrior Goddess. Ini adalah sahabat dari He-Man-nya. Ya, kalau kalian lihat di sini ada beberapa karakter lainnya ya, seperti Trapjaw, Merman, Stratos, dan Teela sendiri. Dan di sini ada dikasih extra includes training robot. Saya nggak tahu ya. Jadi di filmnya mungkin dia ada robot yang melatih dia untuk sparring partnernya dia. Tapi yang versi kartun collection ini cukup diminati oleh para penggemar He-Man ya, karena wajahnya dan warnanya ini sama seperti kartun yang Anda tonton tahun 80 kemarin. Jadi untuk nostalgia ini cukup laris ya teman-teman ya. Oke, yuk, He-Man sama Skeletornya sudah pernah datang teman-teman, untuk informasi aja. Ini ada seorang diva ya, ini adalah penyanyi yang sangat populer, Anda pasti tahu. Dan dia dari Funko Pop dengan karakter yang namanya Mariah Carey dengan nomor seri 382. Jadi Funko Pop ini selain dari film, dari anime, dari game, pemain olahraga ya, orang sport ya, juga dia sering keluarkan dari penyanyi. Ada Shakira, ada Britney Spears, ada banyak lah. Bahkan model-model kayak Green Day, kayak Oasis dan kawan-kawan itu, Pet Shop Boys apa itu dibikinkan sama Funko semua. Jadi buat kalian semua yang pecinta musik ya, yang ingin menambah varian koleksinya, kalian bisa mulai cari Funko Pop versi
karakter musik ya teman-teman. Oke, ini ada sebuah figur. Oh, saya nggak tahu ini. Oh, kok besar banget ya. Ternyata ini ada Monstar dari Super Seven ya. Ini ada 2 ternyata. Aduh. Yo, ada 2 ya. Dusnya seperti ini. Packagingnya besar sekali. Jadi karena memang kalau kita ngomong teman-teman ya, dari serial Silverhawk, Monstar ini kan ukurannya lebih besar daripada karakter-karakter jagoannya. Jadi makanya secara skala juga ini di serial Super Seven ini dibikin yang bagus banget ya. Gak rugi kalian beli karakter Super Seven dengan orang yang misalnya karakternya yang bernama Monstar ini, kalian gak akan rugi ya. Jadi kalian bisa cari lah mulai sekarang, karena barang Silverhawk ini nggak banyak yang produksi ya teman-teman ya. Selain ini cuma mungkin ada Rayman Toys Super Seven yang dulunya juga dulu sekali, sudah 30-40 tahun lalu itu ada, dan itu sudah nggak diproduksi ulang. Yang ada buatan Super Seven ya teman-teman ya. Oke, kalian penasaran isinya seperti apa? Nanti tulis di kolom komen, kita akan review secara khusus ke teman-teman. Monstar Super Seven. Kita ada siapa ini ya? Wah, ini kok bagus banget ya. Ini Rui versi Demon Slayer. Jadi ini adalah musuh Tanjiro yang cukup merepotkan di season 1. Kalau nggak salah ini satu keluarga isinya semua jadi laba-laba ya, di awal-awal petualangannya. Dan saya nggak tahu kapan infonya gimana kok bisa dikeluarkan yang versi 6 ini ya. Kalau nggak salah mungkin sempat keluar yang versi kecil, tapi saking banyaknya karakter McFarlane Toys bikin jagoan atau mungkin figur dari Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, saya sudah nggak bisa menghafalkan ya. Ini ada satu juga karakter dari film yang sama, yaitu Giyu Tomioka ya. Ini juga ada, jadi dengan skala yang sama. Oke. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita lanjut dengan, nah ini ada sebuah figur. Wah, ini apa lagi ceritanya? McFarlane Collector Edition Batman Green Lantern ya. Ini ceritanya Batman-nya pakai cincinnya Green Lantern. Jadi dia kayaknya menyala hijau dan ada logo Platinum Edition, alias barang ini adalah barang eksklusif teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang mengkoleksi barang-barang eksklusif, jangan kelewatan yang ini ya, karena McFarlane Toys Batman pakai cincin Green Lantern pun pernah dibikinkan mainannya. Kalian mungkin ini kalau lihat dari bentuknya, ada kemungkinan ini glow in the dark ya, nyala di kegelapan malam ya, sesuai dengan warna greennya. Oke, nah kita ada 2 buah figur dari serial Godzilla Kong The New Empire. Ini adalah Godzilla lawan Kongnya ya, yaitu ini Godzilla Evolve. Saya nggak tahu bisa bunyi atau enggak, kayaknya nggak bisa, tapi ada tulisannya heat ray, atau dari mulutnya bisa dikasih semburan panas ya. Mana ini? Oh, ternyata heat ray-nya dipisah ini ya teman-teman ya, dipisah, nanti dipasang di mulutnya Godzilla ini. Nah, ya, murni hanya figur saja tanpa bisa mengeluarkan suara. Kalau kita lihat sekilas di mainannya teman-teman, Godzilla versi Godzilla Kong ini agak ramping, kurus ya. Kayaknya mungkin dia lagi bingung kenapa negara ini dikorupsi bolak-balik. Oh salah ya, tiba-tiba bahas masalah itu. Kita lanjut ya teman-teman, masih ada barang-barang di dalam pengiriman kali ini. Oke, kita lihat ada Funko Soda dengan karakter yang bernama Kirito. Kirito ini dari Sword Art Online ya. Jadi ini kaleng, kalau dibuka plastiknya, dibuka tutup silvernya ini, di dalamnya ada figurnya teman-teman ya.
Sayangnya saya nggak pernah buka ya, karena kita jual dalam bentuk segel ya, pesanan orang nggak bisa dibuka. Tapi mungkin suatu hari nanti ada kesempatan untuk kita membuka apa sih isinya Funko soda ini. Oke, dan kalian bisa dapat yang limited ya, karena ada yang tanda tanya. Barang ini diproduksi 12.000 piece sedunia, nggak sedikit ya teman-teman ya. Oke, ini ada masih ada Super 7 ya. Ini lihat, ini adalah Lion O Super 7 dengan toy version. Jadi kalau kalian ingat tahun 80-an itu mainan ini sempat rilis, buatannya LJN ya, London Jakarta Nancy, LJN ya, 3 huruf pabrikannya. Dan warnanya ini dikopi ulang sama Super 7, diproduksi sekarang sebagai cara untuk nostalgia kepada para penggemar Thundercat yang lama. Oke, ada tulisannya toy version. Nah, masih dari Super 7 juga teman-teman, karena barang produksinya banyak banget. Ini ada karakter yang sangat populer dari Bikini Bottom. Kalau siapa lagi kalau bukan si SpongeBob SquarePants ya. Jadi buat kalian semua yang baru mau menyentuh dunia koleksi dan mengoleksi barang-barang yang keren, sangar ya istilahnya ya, sangar, kalian bisa sentuh Super 7 ya, nggak merugikan ya, maksudnya tidak mungkin mengecewakan tepatnya ya. Barang-barangnya, packagingnya bagus, aksesorisnya banyak, harganya masih reasonable banget, dan menurut saya barang ini layak koleksi ya, Super 7 ya. Saya nggak pernah di endorse, tapi ya mungkin Super 7 kalau nonton bisalah kirim-kirim ke sini supaya kita review ya. Oke. Ini ada satu karakter dari dunia The New Adventure of Batman, yaitu The Riddler. Saya nggak tahu ini gimana ceritanya. Kok bajunya jadi warna ini, teman-teman? Seharusnya dia kan warnanya hijau. Kok bisa tiba-tiba jadi warna pink? Saya nggak tahu, apakah kehabisan atau kelunturan atau mungkin lagi hujan ya, cuciannya nggak kering, dia pakai warna lain. Buatan McFarlane Toys ya teman-teman ya. Oke, terus kita ada barang. Oke, nah ini barang lama tapi menurut saya bagus banget ya, buatan Hasbro. Ini adalah Snake Eyes dengan motornya ya, Snake Eyes Ninja Spin Attack namanya. Jadi dia bisa di atas motor, bisa dibikin jadi gerak-gerak, dan nggak tahu tombolnya gimana, tapi Anda harus membuka segelnya ya, dan Anda sekali beli dapat satu motor dan satu figur ya, Snake Eyes. Ini kalau nggak salah dari film G.I. Joe Origin ya, yang menurut saya secara film tidak terlalu sukses teman-teman ya. Ya buat kalian juga yang baru nonton video ini dan belum nonton Snake Eyes, nonton ya, karena di sana ada Iko Uwais. Oke, kita lanjut. Yang main kalau nggak salah sih Henry Gooding ya. Oke, ini ada barang eksklusif. Wah, ini buatan Diamond PX Preview eksklusif Batman 1/8 kalau nggak salah ini. Nah ini saya nggak tahu ini versi apa ya, Pure Art. Oh sorry, barangnya buatannya pureart.com ya. Packagingnya bagus ya. Kalian lihat ini Batman-nya nyala ya, Batman-nya glow. Saya nggak tahu apakah nanti secara dibuka seperti itu, tapi menurut saya secara warna komik banget ya, abu-abu dan biru dan kuning ya. Ini dari film dari komik ya, populer. Kalau dia di bioskop nggak pernah baju seperti ini ya, karena mungkin Batman lebih identik dengan warna hitam ya, tapi di komik dia lebih populer dengan warna ini teman-teman. purearts.com ya, Batman 1/8 eksklusif. Oke teman-teman, ada 4 barang tersisa. Yang pertama adalah Matrix dengan karakter Agent Smith ya. Ini patung ya teman-teman ya, Diamond Select ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, kayaknya tangannya lebih dari 1, 2, 3. Jadi dia istilahnya mukul, dan saking cepatnya sampai kelihatan bayangannya teman-teman. Diamond Select
galeri diorama Matrix Agent Smith ya. Kalian bisa beli 3 karakter yang lainnya, yaitu Morpheus, Trinity, dan Neo. Ini bagus ya. Ini lihat, ada tangannya ini. Kelihatan ya, tangan ekstra ya. Tangannya yang ekstra itu mukulnya saking cepatnya sampai kelihatan kayak bayangan ya teman-teman ya. Wah, ini bisa jadi diorama ini. Gambarnya seperti ini di belakang. Oke. Kita lanjut ya. Barang berikutnya di sini ada Wolverine Bluetooth speaker. Ya, bayangin ya. Gak pernah lihat kan? Bluetooth speaker Wolverine. Wolverine-nya kecil tapi cabai rawit pastinya teman-teman. Ini suaranya mungkin kencang ya, dari X-Men 97. Ini kalau diputar bisa menemani Anda ini ya. Wolverine-nya sudah keluar cakarnya, tidak terlalu tinggi, agak-agak gundek-gundek ya, ginuk-ginuk. Tapi ini bisa dijadikan speaker Bluetooth Anda. Ya. Ini kalau ditinggal, jamin teman-teman, dalam hitungan 1 menit ke bawah itu hilang. Siapa yang nggak mau speaker gambarnya Wolverine, betul nggak? Ya. Yang pesan ini pinter ini barangnya aneh dan cuma 1 ternyata. Oke, di sini ada barang berikutnya. Ini ada topeng. Wah, kalau kalian nonton Hobbit, Anda pasti tahu ya karakter ini ya. Ini adalah topeng yang nantinya akan dipasang di Blockbuster Museum Surabaya. Ya, topeng ini dikirim ya, dari supplier karena merupakan topeng yang bisa dibilang mewakili Hobbit ya. Nah, jadi buat kalian semua para pecinta film ya, kalau mau lihat lebih jelas datang ke Surabaya ya, di Blockbuster Museum. Topeng berikutnya sama dari Hobbit juga, tapi ini lebih kerucuk ya. Ini musuh-musuhnya, jagoan-jagoannya ya teman-teman ya. Banyak sekali barang-barang Hobbit dan Lord of the Ring di dalam museum. Kalian bisa lihat ya. Mungkin yang dulu dan penggemarnya Peter Jackson nonton film-film buatannya pasti hafal ya dan mengerti, oh ini saya pernah lihat di filmnya. Oke, dua barang terakhir. Yang pertama eksklusif Captain Carrot. Ini satu figur yang sangat susah dicari dan jarang keluar ya, tapi ini sayangnya tidak sama seperti yang di komiknya ya. Kalau di komiknya jauh lebih keren penampilannya, tapi ini McFarlane Collector Edition Justice League Incarnate alias binatang-binatang ya. Ini Captain Carrot. Mungkin secara tampilan ya cukup mewakili lah seperti yang di komik-komik itu ya teman-teman ya. Oke, barang eksklusif. Dan barang terakhir ini mungkin akan kita review secara pribadi. Jurassic Park Cryogenic Canister ya. Ini teman-teman. Nanti ya kita akan buka. Jadi teman-teman, kalau kalian nonton Jurassic Park pertama, kalian tahu bahwa ada karakter yang namanya Nerdy itu, Nerdy ya. Itu nyuri sampel-sampel embrio dari dinosaurus dan ditaruh di kaleng. Nah, ini kaleng itu teman-teman. Dan embrio-embrio dari dinosaurus juga ada di sini. Oke. Jadi ini barang yang bisa dibilang yang pernah Anda lihat di dalam sebuah film kolosal seperti Jurassic Park. Barang itu ada di depan mata Anda. Nanti Anda bisa lihat reviewnya secara sendiri, dibuka, ditunjukkan, diambil detail gambarnya, barangnya ditunjukkan satu persatu apa isi embrio-embrionya, kalian bisa lihat. Ya, jadi buat kalian yang apa sih yang dibicarakan ini, kalian nonton dulu Jurassic Park yang pertama ya, tahun 83 kalau nggak salah itu. Nonton dulu ya, cari filmnya, kalian di sana bisa tahu barang yang saya maksud. Oke? Di kalengnya. Oke, teman-teman, ini dia. Satu dus yang kita bongkar bersama-sama, isinya bervariatif, macam-macam, dari speaker, dari figur, dari kaleng, dari apapun ya, dari bagian dari film, dan pastinya semua barang keren, barang eksklusif, barang langka, dan barang yang jarang Anda lihat.
share video ini kepada teman-teman kalian yang sama-sama pencinta film, pencinta mainan, pencinta dunia pop culture dan lain-lain. Pastinya kita akan terus happy-happy di sini ya, karena barangnya bener-bener macamnya banyak. Yang pesen juga pinter ya, nyari barang-barang aneh-aneh. Ya, pastinya kita masih punya belasan video yang akan menunggu untuk diupload lagi selain video yang Anda tonton ini yang isinya barang-barang bongkaran seperti ini. Oke, sampai ketemu dan sampai jumpa di video yang lain. Bye bye teman-teman.